wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Amelia Nurseha pada laporan jurnalistik malam kali ini. Malam kali ini kita akan membahas kelompok terakhir pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, yaitu kelompok 7. Dan di sini kita akan kelompok 7 ini membahas tentang menyelami dunia jurnalisme Indonesia dan dunia di era masyarakat demokratis seperti saat ini. Pada bab pertama, di situ dijelaskan tentang apakah kebebasan pers yang ada di Indonesia ini sudah terpenuhi gitu. Namun nyatanya dari data yang diberikan bahwa pers yang ada di Indonesia ini masih belum terpenuhi, masih belum bebas, dan seringkali mengalami pasang surut. Kemudian seringkali dalam kegiatan ataupun peliputan beritanya, seringkali kita juga mengalami kendala-kendala, dan terlebih sekarang sudah muncul UU ITE, itu yang akan menjadi kendala dari jurnalis atau reporter dalam menyampaikan berita, karena salah-salah sedikit langsung bisa menjadi hukum pidana pencemaran nama baik. Dan kemudian juga selain dari hukum, tekanan ekonomi, tekanan sosial pula, dimana mungkin seringkali kita temui bahwa jurnalis ini mendapatkan ancaman-ancaman dari pihak yang berkuasa yang tidak ingin namanya dicoreng ataupun beritanya diungkap. Dan era transformasi digital yang besar-besaran seperti sekarang mengubah cara orang menyampaikan berita. Terlebih pada era transformasi media digital seperti saat ini, media mengalami banyak perubahan dalam menyampaikan berita ataupun reportasenya. Berbanding terbalik dengan kebebasan pers yang ada di Indonesia, kebebasan pers yang ada di dunia memiliki banyak sekali ataupun kesempatan bagi jurnalis untuk menyampaikan ataupun mendapatkan hak pelindungan ketika melakukan reportase, di mana seperti negara Norwegia, kemudian Finlandia, di sana pihak ataupun hak jurnalis itu mendapatkan perlindungan yang baik, kemudian juga mendapatkan hak hukum yang jelas gitu ya, tidak seperti yang ada di Indonesia pemirsa. Dan sama halnya dengan yang ada di Korea Utara, mereka lebih strict lagi tentang yang namanya kebebasan pers jurnalis, dan dimana kalau untuk Korea Utara ini dia berbasis atau dikendalikan oleh negara. Dan perkembangan berita ataupun teknologi yang mengglobalisasi, pihak jurnalisme dunia pun juga memiliki kendala yang sama dengan Indonesia, yaitu harus menyampaikan berita secara cepat, namun harus tetap memperhatikan gagasannya. Namun tak jarang dalam berita luar negeri juga menyampaikan berita yang cukup clickbait dalam judulnya gitu. Dan kemudian lahirnya ataupun globalisasi ataupun teknologi yang ada di jurnalisme ataupun pers yang ada di dunia itu mampu memberikan gagasan baru untuk kita berkolaborasi dengan berita-berita setiap dunia. Kemudian peran dan fungsi jurnalisme di era masyarakat demokratis. Jurnalisme menjadi pokok dalam kita menyampaikan ataupun mendengarkan berita, dan kemudian di jurnalisme ini juga bisa menjadi sebagai pengawasan ataupun watchdog, di mana kemudian ada peran dan fungsi jurnalisme pada masyarakat demokratis. Dan masyarakat demokratis ini sangat menjunjung tinggi transparansi dan juga kejujuran dari pihak pemerintah, jurnalisme, bahkan masyarakat. Dan jurnalisme berperan sebagai pengawas sekaligus, di mana jurnalisme menjadi pihak yang berada di tempat yang netral, tidak memihak pada satu atau dua kubu. Kemudian jurnalisme ini berperan sebagai jurnalisme berperan sebagai penyebar informasi yang menyampaikan secara netral dan tidak berpihak, kemudian berindependensi, tidak memiliki kepentingan dengan pihak manapun. Jadi menyampaikannya sesuai memang apa yang ada di lapangan. Kemudian dampak jurnalisme. Jurnalisme memiliki dampak yang sangat signifikan untuk masyarakat, apalagi masyarakat demokratis,
dalam seperti penyampaian berita-berita investigatif seperti Mata Najwa dapat melatih masyarakat dalam berpikir lebih kritis dan lebih aktif. Dan dengan adanya jurnalisme ini, masyarakat juga bisa menjadi lebih aware terhadap pemerintahan ataupun politik yang sedang ada di Indonesia ini. Dan begitulah peran, fungsi, dan dampak jurnalisme. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.